Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11, yang dimana di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu laporan evaluasi studi kelayakan bisnis dari objek jasa travel rental mobil, yaitu 1001 Trans Malang. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Fajra Febrianti Rohima dengan NIM 292. Nama saya Melani Putria Dwitasari, NIM 304. Saya Firanda Novia Fitriani, NIM 320. Saya Cynthia Amanda, NIM 333. Latar belakangnya di sini yaitu bisnis rental mobil merupakan usaha jasa yang menjanjikan karena memberikan solusi transportasi fleksibel untuk berbagai kebutuhan seperti wisata, bisnis, atau keperluan mendadak. Dengan meningkatnya pariwisata, peluang keuntungan bisnis ini semakin besar, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti persaingan ketat, biaya investasi tinggi, dan aspek legalitas. Studi kelayakan diperlukan untuk menganalisis pasar, memperkirakan pengembalian modal, serta merancang strategi menghadapi risiko agar bisnis dapat berkelanjutan. Yaitu ada rumusan masalah yang dimana berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang muncul adalah apakah usaha travel dan rental mobil 1001 Trans Malang ini masih layak untuk diteruskan. Selanjutnya itu batasan penelitiannya itu ada 3. Yang pertama itu aspek pasar yang dimana mencakup analisis profit konsumen, potensi permintaan, tingkat kompetensi, dan preferensi masyarakat di Malang. Aspek teknis meliputi kebutuhan armada, mekanisme perawatan, penerapan teknologi informasi, dan pengelolaan operasional, termasuk SDM dan pelayanan pelanggan. Yang kedua itu ada aspek finansial, difokuskan pada estimasi investasi awal, pengeluaran operasional, potensi pendapatan, dan proyeksi keuntungan. Yang terakhir itu ada aspek legalitas dan geografis. Penelitian meninjau perizinan usaha, regulasi transportasi, dan persyaratan hukum. Secara geografis, penelitian terbatas pada wilayah Malang, mempertimbangkan aksesibilitas kebutuhan transportasi masyarakat dan potensi wisatawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah usaha travel dan rental mobil 1001 Trans Malang ini masih layak untuk diteruskan. Manfaat penelitiannya ini yaitu manfaat teoritisnya itu penelitian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika pasar rental mobil dengan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha seperti analisis kebutuhan konsumen, penggunaan teknologi informasi, dan strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam melakukan studi serupa. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian, yaitu manfaat praktisnya itu ada 2. Bagi penyedia jasa rental mobil, memberikan panduan bagi penyedia jasa rental mobil dalam merancang layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan memahami preferensi konsumen dan tren industri, perusahaan dapat mengembangkan armada kendaraan yang lebih tepat, meningkatkan pelayanan, serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dan bagi pengusaha itu memberikan wawasan yang mendalam tentang strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam proses reservasi. Hal ini memungkinkan pengusaha layanan rental mobil mereka di pasar yang kompetitif.
Selanjutnya yang ketiga, manfaat penelitian yang manfaat praktis itu bagi konsumen itu membantu konsumen dalam memilih layanan rental mobil yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memberikan informasi yang jelas mengenai harga, jenis kendaraan, dan layanan tambahan yang tersedia. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mendapatkan nilai lebih dari layanan yang dipilih. Next. Selanjutnya ada landasan teori, ada tiga. Yang pertama, studi kelayakan bisnis. Itu adalah analisis menyeluruh yang mencakup berbagai aspek seperti hukum, keuangan, pasar, dan manajerial untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Kajian ini membantu dalam pengambilan keputusan yang terinformasi, mengidentifikasi potensi keuntungan, risiko, serta biaya yang terlibat. Dengan pendekatan struktur, studi ini memberikan landasan teori yang kuat untuk mengevaluasi peluang, menganalisis situasi, serta menetapkan strategi bisnis yang matang, sehingga mengurangi resiko kerugian dan mendukung keberhasilan usaha. Yang kedua, dan rental mobil. Itu adalah layanan penyewaan kendaraan baik dengan sopir maupun lepas kunci yang memberikan solusi transportasi fleksibel bagi individu dan perusahaan. Layanan ini mengurangi biaya perawatan kendaraan bagi perusahaan dan mempermudah akses masyarakat untuk berbagai kebutuhan seperti perjalanan bisnis atau wisata. Dengan dukungan teknologi seperti ini, aplikasi pemesanan daring rental mobil menjadi lebih relevan dan efisien dalam mendukung mobilitas masyarakat modern, serta memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di daerah wisata dan kota besar. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi kelayakan bisnis itu dilakukan untuk menilai keberhasilan usaha berdasarkan rencana awal serta memastikan efisiensi dan efektivitas strategi yang diterapkan. Proses ini tuh bisa membantu pengusaha mengidentifikasi potensi perbaikan, menilai proyeksi awal seperti pendapatan dan keuntungan, serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan evaluasi yang terstruktur, bisnis dapat tetap relevan, kompetitif, dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan pasar dan persaingan. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada penelitian terdahulu, yang dimana di sini menurut Ari Pradono dan Ardiansa pada tahun 2023, yang dimana perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya di sektor travel, menciptakan peluang besar bagi jasa rental mobil melalui platform digital. Nah, yang dimana desain website yang menarik, mudah dinavigasi, dan informasi terbukti meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen. Nah, studi kelayakan bisnis rental mobil itu perlu mencakup analisis pasar, potensi permintaan, dan kompetitor, dan juga model bisnis berbasis online dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Nah, untuk rekomendasi sendiri itu mencakup pengembangan website berkualitas dan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan bisnis. Yang selanjutnya ini ada beberapa penelitian dahulu. Yang pertama itu ada menurut Wibisono Fahrozi Deva Yuma Pratama Nevi Uni yang dimana pada tahun 2019 yang judul penelitiannya itu analisis studi kelayakan bisnis rental mobil yang dimana mereka menggunakan alat analisis itu menggunakan PP, IRR, ROI sama ROE yang dimana hasilnya usaha rental mobil ini memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Nah, untuk menurut Wahyu Trisaputra, judulnya itu analisis kelayakan bisnis travel dengan konsep shuttle to shuttle, yang dimana alat analisisnya itu menggunakan NPV dan IRR, yang dimana hasil kesimpulannya itu berdasarkan analisis sensitivitas, kondisi akan sensitif pada skenario pertama bila terjadi penurunan jumlah penumpang mencapai nilai 3,1%, sedangkan untuk skenario kedua bila terjadi kenaikan, harga solar mencapai nilai 11,2%, sehingga nilai NPV itu mencapai 7.938.129 rupiah.
yang dimana di sini pembangunan pembangunan kelaikan bisnis di sini itu dinyatakan layak. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis itu merupakan asumsi awal yang perlu dibuktikan melalui penelitian untuk memastikan kebenarannya. Nah, hipotesis ini menjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah dan kajian teori yang telah disusun, hipotesis dalam penelitian ini adalah usaha travel dan rental mobil 1001 Trans Malang diduga memiliki kelayakan untuk dijalankan berdasarkan tinjauan aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, dan dampak sosial ekonomi. Untuk lokasinya itu untuk lokasi 1001 Trans Malang itu ada di Jalan Maijen Panjaitan nomor 14 Penanggungan, Klojen, Kota Malang. Lokasinya itu sangat strategis di pusat kota, dekat pusat perbelanjaan, hotel, dan kawasan wisata. Selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama ada pasar, itu menganalisis kebutuhan pasar, preferensi konsumen, dan potensi permintaan jasa rental mobil di Malang melalui wawancara dan observasi. Yang kedua ada teknis, itu mengevaluasi operasional perusahaan, termasuk armada kendaraan, sistem reservasi online, dan layanan tambahan seperti antar jemput atau lepas kunci. Yang ketiga itu ada finansial, itu mengukur kelayakan usaha dengan menghitung investasi kendaraan, teknologi, renovasi kantor, pendapatan dan biaya itu ada sewa kendaraan, gaji dan perawatan. Yang terakhir ada indikator itu NPV, IRR, dan payback period. Yang keempat ada hukum, itu memastikan kepatuhan regulasi melalui dokumen hukum dan wawancara ahli untuk meminimalkan resiko. Dan yang terakhir itu sosial ekonomi, itu menganalisis dampak sosial, mobilitas masyarakat dan ekonomi, pendapatan lapangan kerja dengan data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada uji hipotesis. Jadi perumusan hipotesis itu apakah usaha travel dan rental mobil 1001 Trans Malang layak dijalankan berdasarkan analisis pasar, teknis, keuangan, hukum, dan sosial ekonomi. Untuk pengumpulan datanya, data dikumpulkan melalui metode survei pasar, observasi langsung, dan wawancara dengan pelanggan atau staf usaha. Untuk penentuan kriteria pengujiannya, aspek kelayakan yang dinilai dalam menggunakan indikator sebagai berikut. Untuk aspek pasarnya layak, teknis layak, keuangan layak, hukum layak, sosial ekonomi layak. Untuk metode pengujian, skala Likert 1-5 digunakan untuk menilai setiap aspek. Dengan 1 sama dengan sangat tidak layak, 2 tidak layak, 3 cukup layak, 4 layak, dan 5 sangat layak. Kriteria positif layak itu dengan skor lebih dari 4, dan kriteria negatif atau tidak layak dengan skor kurang dari 4. Next. Dari hasil analisisnya itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis pada travel dan rental mobil 1001 Trans Malang dinyatakan layak untuk dijalankan sebagai usaha. Seluruh aspek yang ditinjau termasuk pasar, teknis, keuangan, hukum, dan sosial ekonomi memberikan hasil yang positif dan mendukung keberlanjutan bisnis. Untuk aspek pasar, dengan skor 4,5 dengan keterangan permintaan konsisten, prospek pasar luas, dan potensi pertumbuhan yang stabil, masuk kategori layak. Selanjutnya aspek teknis dengan skor 4,7 dengan dukungan fasilitas memadai, proses operasional mudah dilakukan. Selanjutnya pada aspek keuangan dengan skor 4,6 dengan keterangan proyeksi keuntungan solid, arus kas positif, modal diprediksi cepat kembali. Untuk aspek hukum dengan skor 5 dengan keterangan potensi keuntungan semua izin lengkap, tidak ada hambatan hukum.
Dan yang terakhir pada aspek sosial ekonomi dengan skor 4,8 dengan keterangan berkontribusi signifikan pada masyarakat sekitar dan memperkuat ekonomi daerah. Selanjutnya ada gambaran objek penelitian. Baik, untuk gambarannya di sini tuh pertanyaannya yang di mana eh, Travel Mobilitas Malang ini memiliki 4 karyawan yang bertugas menangani operasional harian termasuk manajemen reservasi, pelayanan pelanggan, pengelolaan kendaraan, dan penyediaan layanan transportasi. Yang di mana target pendapatan bulanan diproyeksikan sebesar 35 juta dengan rata-rata 20 transaksi per hari. Dan pendapatan rata-rata per transaksi sekitar 50.000 dan berdasarkan estimasi pendapatan bulanan dari layanan ini mencapai 34 juta. Nah, travel ini menghadapi biaya tetap yang meliputi sewa tempat sebesar 4 juta per bulan, yang dimana gaji karyawan totalnya itu 1.200.000 per bulan, dan biaya operasional kendaraan termasuk bahan bakar dan perawatan sebesar 2.500.000. Selain itu, biaya pemasaran diperkirakan sebesar 1.500.000 per bulan dengan total biaya tetap sebesar 9.200.000 dan biaya variabel seperti pengeluaran administrasi dan lain-lain itu sebesar 3 juta. Nah, total biaya bulanan travel mobil Trans Malang mencapai 12.200.000 dari pendapatan bulanan sebesar 34 juta 34 juta dengan laba bersih yang diperoleh adalah 21.800.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan NPV, PI, PP, dan IRR dan MRR dengan asumsi dasar modal awal investasi sebesar 100 juta dengan pendapatan bersih tahunan setelah biaya operasional adalah 1.800.000 dikali 12 bulan selama 1 tahun sama dengan 21.800.000 dengan proyeksi arus kas selama 5 tahun dengan tingkat diskonto atau R sama dengan 12%. Pertumbuhan arus kas tahunan 5% dengan asumsi kenaikan pendapatan bersih karena peningkatan efisiensi dan pelanggan. Next. Di sini ada net present value dengan sebesar 41.671.337 rupiah yang bisa disimpulkan bahwa bisnis ini layak dijalankan dengan alasan NPV positif. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada profitability index, yang dimana di sini yang telah kami hitung memiliki nilai sebesar 1,42, yang dimana dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak dijalankan karena PI P1. P1 yang menunjukkan bahwa investasi menghasilkan keuntungan bisnis ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada payback period PP yang dimana hasil di sini yaitu 4,59 tahun atau sekitar 4 tahun 7 bulan yang dimana dapat disimpulkan bahwa payback period cukup cepat namun masih sesuai untuk investasi jangka panjang. Nah, yang selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Di sini dapat disimpulkan bahwa bisnis lain dijalankan karena IRR jauh lebih besar daripada tingkat diskonto yaitu 12%. Nah, yang selanjutnya yaitu ada modified internal rates of return yang dimana di sini mendapatkan nilai FVR-nya itu memiliki nilai 133.632.536 rupiah. Yang dimana juga MIRR-nya memiliki nilai 20,93%. Yang dapat disimpulkan bahwa bisnis layak dijalankan karena MIRR tingkat diskonto 12%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelayakan operasional dan pasar menurut kelayakan operasional dan pasar Travel Mobilitas Malang terletak di lokasi strategis di pusat kota Malang, tepatnya di Jalan Majen Panjaitan, yang dimana aksesibilitas yang tinggi dan kedekatannya dengan berbagai fasilitas umum mendukung tingginya permintaan layanan transportasi
dengan target pendapatan bulanan sebesar 34 juta dan rata-rata 20 transaksi per hari. Yang dimana travel mobil Trans Malang ini menunjukkan kondisi pasar yang stabil dan menguntungkan. Sedangkan menurut kelihatan finansial, NPV positif itu menunjukkan kelihatan investasi. PI menunjukkan bahwa investasi ini menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu ada efisiensi operasional dan keuntungan yang di mana laba bersih bulanan sebesar 21.800.000 rupiah itu menunjukkan potensi keuntungan yang cukup besar bagi travel mobil Trans Malang. Yang meskipun biaya operasional bulanan relatif tinggi, terutama untuk biaya kendaraan dan gaji karyawan, namun dengan pendapatan yang stabil, usaha ini mampu mencapai keuntungan yang signifikan dengan efisiensi yang terus ditingkatkan, terutama pada pengelolaan biaya variabel. Keuntungan tersebut dapat terus berkembang. Kemudian untuk sarannya itu, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas, travel mobil Trans Malang disarankan untuk terus melakukan pemantauan dan pengelolaan biaya secara lebih efektif, khususnya dalam pengeluaran untuk perawatan kendaraan dan biaya operasional lainnya. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan berbagai saluran pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan jumlah transaksi, mengoptimalkan pemanfaatan armada kendaraan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan juga akan berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keuntungan yang diperoleh akan lebih optimal dan usaha ini dapat terus berkembang dalam jangka panjang. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Bye. Makasih. Sudah selesai. See you when I see you, Anjay. Aku keluar dulu ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, dadah. Ala-ala udah Dadah. makan.